Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Jangan skip videonya ya. Yang berjudul, Suku Primitif Kanibal. Penulis cerita, Sultan Diko. Bagian 14 dan 15. Selamat mendengarkan. Ironisnya, Yoshua malah asik berbahagia dengan perempuan paruh baya itu. Alam bawah sadarnya telah dikuasai oleh Ratu Kulina. Itulah kehidupan, terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan. Bella dan Maggie memang berhasil menyelamatkan diri dari kawanan suku kanibal. Namun kini, keselamatan keduanya sedang mengalami masa sulit. Tenaga hampir habis, kesulitan bernapas menjadi kendala dalam penyelamatan diri. Hal itu membuat keduanya tenggelam di sungai Amazon dan sekarang para monster pemakan daging di perairan menjadi ancaman terbesar mereka. Ribuan piranha datang menyerbu. Binatang air yang tidak kalah berbahaya dibandingkan suku kanibal. Pergerakan hewan ini berkelompok, sehingga membuat gelombang pada perairan sungai Amazon. Beruntung dengan sigap sebuah tangan menyambar lengan Bella dan Maggie, penyelamatan tepat waktu. Masih dalam tak sadarkan diri, setelah beberapa kali bagian dadanya ditekan seperti memompa. Sedikit air yang keluar dari mulut akibat tersedak, barulah kedua sahabat itu tersadarkan dan selamat. Ketegangan ini pun telah usai. Tapi hilangnya Robert menghadiri masalah baru yang membuat semakin dilema. Kembali ke Yoshua. Saat Ratu Kulina dalam puncak kenikmatan. Aku yang dari tadi berpura-pura terjebak dalam perangkapnya, langsung saja menusuk benda kecil tepat di atas kepalanya. Perbuatan itu membuat pemimpin tertinggi suku kanibal ini berteriak sejadi-jadinya. Ratu Kulina berteriak kesakitan akibat taring binatang bermoncong panjang itu, menikam tepat di ubun-ubun. Benda pendek berujung lancip dan melengkung ini aku dapatkan dari Sukta. Ia mengatakan padaku bahwa kelemahan pemimpin tertinggi suku kanibal ini terletak pada ubun-ubunnya. Hanya dengan taring hewan inilah yang mampu melukai Ratu Kulina. Saat perempuan parubaya ini meringis kesakitan, langsung saja aku ayunkan tombak. Benda panjang berujung belati itu bertubi-tubi menghujam tubuh rentannya. Tanpa mengulur waktu lagi, pukulan keras tombakku memenggal kepalanya dengan sadis. Tubuh tanpa kepala itu tergeletak di tanah. Pemimpin tertinggi suku kanibal ini tewas di tanganku. Sampai di sini, teringat akan misi penyelamatan Robert dan Maggie. Aku mengambil potongan kepala Ratu Kulina dan segera bergegas menuju sungai Amazon, namun sepertinya aku datang terlambat. Para suku kanibal ini melihat kedatanganku menenteng sepotong kepala. Membuat mereka bergeming, orang-orang ini bersujud dan menyembah padaku. Aku tersenyum lega saat melihat Bella dan Maggie berada di atas perahu bersama Sukta. Ternyata perempuan yang sedang hamil muda beniku, telah menyelamatkannya. Sejurus kemudian aku baru menyadari bahwasannya di antara mereka tidak didapatkan keberadaan Robert. Kemana perginya orang ini? Lantas bagaimana bisa ketiga orang ini terpencar? Bella dan Sukta terus saja memanggil-manggil namaku. Mereka menginginkan agar aku segera berenang mendekati perahu dan menjauh dari suku kanibal ini. Tidak etis rasanya jika meninggalkan Robert begitu saja, tanpa mencari keberadaannya terlebih dahulu. Aku mulai mencari keberadaan Robert, penglihatanku mengedar ke seluruh pesisir sungai ini. Seluas mata memandang tidak kujumpai tanda-tanda keberadaannya.
Laki-laki itu pergi entah kemana. Sampai di sini, aku mulai melangkahkan kaki ke dalam sungai Amazon. Namun saat aku ingin berenang ke dalam air, tiba-tiba aku seolah melihat Robert. Ternyata ia pingsan di tepi sungai ini. Sebagian tubuhnya di dalam air, separuhannya lagi berada di darat. Mumpung suku kanibal ini sedang berlutut, gegas saja aku menghampiri Robert. Sepertinya ia pingsan. Terlihat dari kejauhan tak ada pergerakan sama sekali yang dilakukan olehnya. Senyum kemenangan seolah menjadi penutup di akhir kisah suram ini. Saat sampai, aku langsung saja membawanya ke perahu, dengan cara merangkul tubuhnya yang sedikit terapun itu. Dengan segenap tenaga dan upaya kami akhirnya tiba di perahu. Aku kemudian naik dan menarik Robert ke atas. Tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh Bella yang seketika menjerit dengan histeris. "Ada apa Bella?" tanyaku pada Bella. Gadis berdarah ningrat itu langsung memelukku dan memalikan wajahnya. Aku heran melihat perangainya yang terbilang aneh ini. Sementara di bagian depan perahu Maggie menggigil ketakutan. Perempuan ini sepertinya mengalami depresi yang cukup berat. Ia hanya terdiam duduk dengan cara merengkuh kedua kaki menutup wajah di antara kedua lutut. Sorotan matanya penuh ketakutan. Seketika itu pula jantungku berdetak lebih kencang. Mataku melotot hingga terbelalak melihat kondisi Robert. Dengan separuh anggota tubuhnya telah habis menjadi santapan makhluk predator yang hidup di air. Aku menarik tubuh sahabatku yang kini telah tak bernyawa lagi, kemudian menutup tubuhnya dengan baju yang aku kenakan. Matanya yang melotot tajam, aku usapkan dengan telapak tangan. Kini hanya kami bertiga yang masih tersisa. Sedangkan Maggie, kondisinya sangat memprihatinkan. Kejadian yang tak berbelas kasih, disaksikan olehnya, membuat gadis blasteran ini mengalami trauma yang mendalam. Tidak lama sampailah kami ke daratan di seberang sungai terpanjang kedua di dunia ini. Hari itu juga Robert dikebumikan di lembah Amazon. Tapi betapa terkejutnya aku, bahwasanya sepotong kepala Ratu Kulina dan separuh tubuh Robert berubah menjadi kepala hewan. Kenangan pahit ini akan mengukir sejarah yang tak terlupakan dalam hidup kami. Martin tewas dengan cara mengenaskan menjadi korban kebiadaban suku kanibalisme. Menyisakan trauma yang mendalam, terkhususnya pada Maggie. Gadis blasteran itu seolah hilang gairah hidup. Bahkan yang lebih miris lagi, ia mengalami depresi seperti orang ketakutan. Keesokan harinya kami dibantu kaum suku Kulana, mulai mencari keberadaan Robert. Namun setelah melakukan pencarian 40 hari lamanya, tidak kami temui pertanda apapun tentang keberadaannya. Akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri pencarian dan berpamitan meninggalkan tempat yang penuh sejarah ini. Semenjak kejadian itu, konon katanya suku Kulina dan suku perempuan Kulana bersatu kembali. Berat rasanya untuk meninggalkan Sukta yang kini telah berbadan dua. Ada tangis di matanya saat mengiringi kepergian kami. Lambaian terakhir ia berikan tak kala kami menaiki bus untuk menuju kota Brasil. Walaupun aku, Bella dan Maggie, selamat. Namun kebahagiaan dan senyuman masih tetap tak kunjung jua datang. Bus pun berlalu meninggalkan hutan Amazon yang penuh kematian di dalamnya. Masih seperti saat kami menuju ke hutan ini, bus itu tetap sepi oleh penumpang. Perjalanan panjang, cukup melelahkan, membuat Bella dan Maggie ketiduran hingga pulas. Perbuatan yang tidak pernah kami dapatkan selama di lembah Amazon. Aku pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Entah sudah sampai di mana, dan telah berapa jauh kami menempuh perjalanan.
Yang jelas aku terjaga dari tidur tatkala mendengar sebuah nyanyian yang diputar di dalam bas ini. Lagu yang sangat familiar, syair yang menjadi khas desa kelahiranku, yaitu Papua Nugini. Hi, Ramko Rambe Yamko, Aranawa, Kombe. Hi, Ramko Rambe Yamko, Aranawa, Kombe. Jelas saja lagu ini sangat aku kenal dan menggelitik di telingaku, serasa telah berada di daerah kelahiran. Aku pun ikut bernyanyi. Hi, Ramko Rambe Yamko, Aranawa, Kombe. Seketika aku sadar, bukankah kami masih berada di daerah Brasil? Lantas kenapa lagu ini terdengar di sini? Aku berpikir bahwa sang supir bas orang Indonesia. Ada kebahagiaan di hati, karena ketemu dengan saudara sedaerah di negeri orang. Aku menuju kursi supir, lalu kemudian menepuk pundaknya. Aku sangat yakin orang ini satu daerah denganku. Hitam kulit, keriting rambut, telah menjadi ciri khas dari daerah kelahiran kami. Ia pun menoleh, dengan senyuman yang menyeringai. Jantungku terasa mau copot, aliran darah seolah terhenti tatkala El melihat di balik senyuman sang supir bas, ada cairan merah berwarna seperti darah memenuhi mulutnya. "Apakah kau mau ini?" ujar sopir bas itu padaku, sambil menunjukkan sesuatu di tangannya. Benda ini sangat tidak asing bagiku. Dibalut dengan daun lebar diikat tali. "Apa itu, Pak?" tanyaku, mencoba menepis ketidakpastian yang berkecamuk di dalam dada. Aku mencoba tetap tenang, untuk menguasai keadaan. "Cobalah, kau pasti suka," ujar sopir itu, sembari membuka balutannya. Lega rasanya saat mengetahui benda itu hanyalah sebuah sirip pinang. "Sirip pinang?" tanyaku lagi, untuk menyakini. Sopir itu memberikannya padaku. Dengan rasa hormat, aku pun mengambil dan memakannya. "Apakah Bapak orang Indonesia?" tanyaku sambil mengunyah sirip pinang itu. "Iya, aku orang Indonesia. Lebih tepatnya Papua Nugini," ujar sopir bas itu padaku. "Kalau begitu kita orang sama-sama dari Papua," jawabku dengan senyuman. Kami pun berbincang-bincang, sesekali tertawa terpingkal-pingkal bersama, saat menceritakan pengalaman masing-masing tatkala masih berada di Papua. Sopir yang mengenalkan namanya Reki ini, ternyata adalah orang yang sama dengan bas yang kami tumpangi sebelum tersesat di hutan Amazon. Aku sempat heran padaku waktu itu. Kenapa tiba-tiba saja bersama keempat orang teman? Kok berlari seperti orang ketakutan? Padahal bas hanya mengalami pecah ban saja, ujar Pak Reki padaku. Sejenak aku terdiam, gelak tawa yang baru saja terlihat seketika sirna. Bayangan kematian Martin dan hilangnya Robert, menyisakan trauma yang mendalam. "Kenapa kau diam, Joe? Kemana kedua teman lelakiku?" tanya Pak Reki lagi padaku. Aku menceritakan semua kejadiannya pada Pak Reki. Beliau hanya tercengang dan bergidik ngeri mendengar kisah dariku. "Beruntunglah kau selamat, Joe. Satra pernah menyangka kalau suku kanibal itu memang masih ada di daerah hutan Amazon ini." Selagi asik berbincang, tidak lama ada 7 orang penumpang melambai tangan ingin menumpang. Orang-orang ini kemudian naik dan duduk di kursi masing-masing. Sepertinya mereka semua penduduk pribumi yang ingin ke kota. Melihat hal itu Pak Reki menyuruhku memberikan sedikit pencerahan, agar menceritakan tentang negeri tercinta tanah air Indonesia Raya. Sebuah layar pipi berukuran mini, tertera di bagian atas kaca depan. Terpampang kemolekan pulau indah berwarna biru kebiruan. Airnya yang jernih seolah menembus sampai ke terumbu karang.
Pengetahuan, Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian Kepala Burung Vogelkop, Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Bella tersenyum manis sembari mengacungkan ibu jarinya padaku. Sedangkan Maggie masih saja terdiam tanpa suara. Gadis blasteran itu sesekali melirik dengan ekspresi ketakutan. Trauma itu belum juga sirna dalam benaknya. Bas terus saja melaju dengan santai, lantunan lagu khas Papua Nugini terus saja terdengar di sepanjang perjalanan kami kali ini. Tidak lama Bas kembali berhenti. Seorang laki-laki bertubuh tambun menjadi penumpang untuk kali ini. Orang itu duduk tepat di sebelah penumpang lainnya, yang kebetulan kursi di sampingnya kosong. Bas melanjutkan perjalanan dengan kecepatan normal. Tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh sebuah teriakan. Indera pendengaranku meyakini bahwa itu adalah suara Maggie. Anggur. Teriakan Maggie menggegerkan semua orang dalam bas. Tidak lama diikuti oleh teriakan yang tak kalah histerisnya dari penumpang-penumpang lainnya. Suara itu pecah menjadi sangat riuh. Aku bahkan tidak bisa mendengar dengan baik setiap kalimat yang terucap dari mereka. Aku yang duduk di depan bersebelahan dengan sopir, memberi aba-aba pada Pak Reki untuk sejenak menghentikan laju mobil. Ketika mobil diyakini benar-benar berhenti, para penumpang-penumpang berhamburan keluar bas. Aku belum bisa memastikan apa yang terjadi di belakang sana. Orang-orang ini keluar berdesak-desakan dengan mimik muka ketakutan. Apa yang mereka takutkan? Aku masih mencari jawaban dari keramaian ini. Ketika sudah berada di luar bas, aku baru menyadari bahwasannya di antara sekian banyak penumpang ini tidak terlihat keberadaan Bella dan Maggie. Rasa kekhawatiran mulai berkecamuk merajam dalam dada. Sesuatu telah terjadi pada kedua temanku. Tanpa menunda-nunda lagi, aku langsung saja melompat naik ke dalam bas untuk mencari keberadaan kedua sahabatku itu. Beruntung keduanya dalam keadaan baik-baik saja. Bella yang ternyata sedang berada dalam bas, berusaha membawa Maggie keluar. Namun, karena rasa takut yang teramat sangat, membuat gadis berdarah ningrat itu kewalahan membawanya. Hal itu disebabkan akibat tangan gadis blasteran ini, yang begitu kuatnya memegang kursi. Dengan sigapnya, aku langsung merangkul tubuh Maggie dan membawanya keluar bas. Indera penglihatanku belum sempat melihat apa yang terjadi di dalam sana. Rasa khawatir akan keadaan teman, membuatku tidak punya banyak waktu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Seingatku, kaki ini seolah menginjak sebuah cairan berwarna merah berbau anyir seperti darah. Saat sampai di luar, Bella berteriak padaku, "Jo, tutup semua pintu. Dan tahan jangan sampai orang itu keluar." Walau penuh kebingungan, tapi aku tetap menuruti permintaan Bella. "Ada apa Bella? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" tanyaku pada Bella, sambil menahan pintu bas. Semua penumpang berhamburan, berlari tak tentu arah. "Ada pembunuhan di dalam bas," teriak Bella. Mendengar penuturan dari Bella, aku langsung menahan pintu bas dengan kekuatan penuh. Pak Reki yang mengetahui bahwa ada pembunuhan di dalam kendaraannya, segera mengeluarkan alat komunikasi intercom. Benda seperti telepon tanpa kabel dan juga pulsa ini,
menjadi sarana komunikasi untuk setiap sopir bus. Kemudian ia memberitahu pihak kepolisian terdekat. Suasana di bus tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam. Penumpang yang tadinya berhamburan meninggalkan kami, kini kembali dan membantu menahan pintu agar si pembunuh tidak bisa keluar. Terdengar salah seorang dari penumpang ini berkata, "Mengerikan sekali." Orang itu memenggal kepalanya. Kemudian memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Ucap salah seorang penumpang bus. "Iya, sangat mengerikan. Aku melihat orang itu memakan dagingnya dengan lahap dan lapar." Ujar seorang lainnya, "Kanibal." Tanda tanya petik 2, tanyaku, pada orang itu. "Iya," jawabnya singkat. Aku tersentak kaget, jantungku terasa berdetak lebih kencang dari biasanya. Baru saja mampu membebaskan diri dari buruan suku kanibal. Aku pikir semuanya telah usai, tapi ternyata tidak. Sekarang kami malah menghadapi masalah baru, yaitu orang kanibal. Bersambung.